Ketemu lagi dengan saya, host kesayangan kamu, property expert yang sudah berpengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka, Maria Fitri. Nah, kali ini kita mau melihat rumah yang hanya beberapa langkah aja dari swimming pool yang cantik banget seperti ini. Kita lihat yuk review videonya sampai dengan selesai. Rumah ini mempunyai fasad yang di bagian depannya ini terdapat carport yang muat untuk dua mobil seperti ini. Dan di bagian sebelah daripada carport ini terdapat taman yang ada di depan dan juga samping rumah seperti ini, karena rumah ini adalah tipe rumah yang sudut ya teman-teman, dengan luas tanah kurang lebih 206 meter persegi dan juga luas bangunan sekitar 200 meter persegi. Untuk rumah ini mempunyai 4+1 kamar tidur dan juga 3+1 kamar mandi. Lebih lengkapnya kita lihat langsung yuk ke dalam rumahnya. Di bagian depan rumah ini terdapat pintu yang sudah dilengkapi dengan pintu dari kaca nyamuk seperti ini. Yuk kita masuk. Nah, memasuki rumah akan ketemu dengan ruang keluarga yang gede seperti ini nih teman-teman. Lihat nih, di sebelah kanan dan kiri saya ini ada furniture, tapi saya bisa berjalan dengan leluasa karena rumah ini adalah tipe yang lebar 9. Kalau kita lihat di bagian depan daripada rumah ini nih, pintu utamanya ini terbuat dari kayu seperti ini ya, tapi double door, bisa dibuka kanan dan kiri. Jadi kalau mau masukin furniture yang gede pun, jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi nih, tinggal buka aja kedua pintunya. Itu depan rumah ini juga sudah dilengkapi dengan smart door lock ya teman-teman, yang bisa diakses menggunakan PIN ataupun kamu bisa akses menggunakan kunci analog. Di sebelah kiri daripada pintu utama ini terdapat satu panel jendela besar dan di bagian atasnya juga ada panel jendelanya ini teman-teman. Lalu kalau kita lihat untuk rumah ini, bagian kusainya juga sudah diganti dengan aluminium. Jadi rumah ini bergaya minimalis ya. Tapi kalau untuk di bagian dinding-dindingnya ini sudah dipercantik nih dengan wall molding yang asimetris seperti ini nih teman-teman. Nah, saya suka nih model ada garis-garis yang geometris seperti ini nih, asik banget ya. Jadi kalau misalnya mau di mix stylenya ini masih bisa banget nih dipercantik dengan ornamen kayak ini nih. Kemarin kan tema Natal, jadi ornamennya ini disesuaikan dengan ornamen Natal seperti ini. Cantik banget ya rumahnya. Untuk dimensi ruang keluarga dan juga ruang makan yang luas seperti ini nih, sekitar 4 meter dikalikan dengan 8,5 meter ya teman-teman. Di lantai 1 ini juga sudah disiapkan satu kamar tidur dan juga satu kamar mandi. Kamar mandinya ini memanfaatkan ruangan di bawah tangga nih teman-teman, yang di dalamnya itu sudah terdapat wastafel, juga area untuk toilet duduk dan juga area untuk showernya. Untuk dimensi daripada kamar mandi yang ada di lantai 1 ini sekitar 3 meter dikali 3 meter ya. Melewati dari ruang tamu akan ketemu juga dengan ruang makan. Jadi rumahnya ini udah ada renovasi ya. Dari yang tadinya di belakangnya ada taman, ini udah dimundurin nih teman-teman. Sehingga ruangan open space ini juga kerasa lebih lega daripada yang seharusnya. Nih lihat, di bagian sebelah kanan saya ini terdapat area untuk dining room seperti ini. Nah, di sebelah kanannya itu adalah area kitchen, dan ke arah sebelah kiri saya ini bisa kita lihat nanti ya, itu adalah akses menuju ke pintu samping rumah. Jadi ada beranda samping juga nih teman-teman, karena ini rumahnya terletak di hook. Jadi aduh, sirkulasi udaranya tuh enak banget ya. Kita dapat juga dari depan maupun dari samping. Duh, maksimal banget nih sirkulasi udara di rumah ini. Dari ruang makan menuju dapur ini sangat dekat sekali ya jaraknya. Jadi di sini bisa kita lihat di sebelah kiri dan belakang saya ini adalah area dapurnya. Di bagian kiri ini ditempatkan untuk kulkas seperti ini nih, kulkas 2 pintu yang besar itu masih muat banget loh. Bagian atas dan juga bawah sudah terdapat kabinet dari interior. Lalu untuk bagian sinknya juga sudah dilengkapi ya, dan udah ada tungkunya juga nih teman-teman untuk kamu memasak. Udah ada 4 tungku dan juga bagian ovennya.
Lalu di sebelah kanan saya ini terdapat untuk gudangnya nih teman-teman. Jadi tadinya ini adalah garasi daripada rumah, tapi bisa difungsikan menjadi gudang, atau kalau kamu butuh ruangan tambahan juga bisa banget nih. Kalau kamu nggak butuh ruangan tambahan yang lain, ini bisa diperlebar nih, sehingga ruang tamunya bisa lebih leluasa lagi. Jadi ruang makan ke belakangnya ada service area ya teman-teman, tapi dipisahkan dengan satu pintu dan juga ada 2 panel jendela seperti ini nih. Jadi jendela ini adalah jendela geser ya teman-teman. Nah, jadi rangkanya ini terbuat dari aluminium berwarna putih. Lalu untuk pintunya ini jadi bisa dibuka tutup seperti ini nih. Nah, ruangan servisnya cukup lega ya. Jadi di bagian ruangan servis ini terdapat untuk bagian torennya nih ya, atau bagian ground tanknya nih teman-teman. Jadi di bawah saya ini adalah tempat penyimpanan untuk air. Selain toren yang ada di ground tank bawah ini, juga terdapat satu toren lagi di bagian rooftop yang bagian lantai maintenance ya teman-teman. Nah, di sini nih dimensinya nih cukup luas nih teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar 7 meter dikalikan dengan 4 meter nih teman-teman. Nih, ini bagian kanan saya. Ini bisa kita lihat ditempatkan satu mesin cuci, lalu bisa menjemur juga di sini, atau kalian bisa menjemur lewatin tangga ini nih, udah disiapin tempat jemur lagi nih di bagian atas nih teman-teman. Jadi bener-bener service area ini adalah tempat untuk laundry ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya lihat di sebelah kanan saya ini ada pintu yang menuju ke taman samping. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada tukang, itu nggak perlu harus ngelewatin ke bagian rumah utamanya, tapi bisa lewat pintu ini, naik ke atas lewat tangga besi ini, langsung menuju ke tangga maintenance, bisa langsung menuju ke lantai 3 atau lantai rooftop, tempat adanya toilet dan juga untuk area outdoor AC. Kalau kamu membeli rumah ini sudah dilengkapi dengan water filter seperti ini ya teman-teman. Jadi pastinya air di dalam rumah ini tuh sangat bersih banget ya. Lalu juga sudah dilengkapi dengan satu pompa di bagian bawah dan juga pompa pendorong dari area toilet di atas menuju ke instalasi air yang ada di bawah. Selain untuk area laundry, juga terdapat area untuk pantry bagi asisten rumah tangga kamu di sebelah kanan saya ini. Sebelah kanan ini terdapat satu kamar tidur untuk asisten rumah tangga, dan juga di belakang saya ini adalah kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Sekarang kita mau menaiki akses tangga besi yang ada di bagian ruangan servis ini menuju ke ruang jemur yang ada di lantai atas daripada ruang servis ini. Yuk, di atas daripada area untuk laundry ini adalah area untuk menjemurnya nih teman-teman. Jadi lumayan cukup besar ya, dapat space kurang lebih sekitar 3 meter dikalikan dengan 5 meter nih teman-teman. Nah, space ini itu adalah space untuk menaruh outdoor AC juga nih. Jadi cucian kalian pastinya bakalan cepat kering. Di bagian ini juga terdapat akses tangga monyet menuju ke bagian rooftop atau untuk maintenance nih teman-teman. Jadi di bagian atasnya nih, ini sudah dikasih dengan rangka besi dan juga atap dari Alderon. Lalu ada satu manhole yang bisa dibuka tutup untuk tukang ataupun tukang servis melewati manhole itu menuju ke bagian rooftop untuk melakukan maintenance. Nah, di sebelah bagian belakang ini juga sudah dibatasi dengan rangka besi dan juga polikarbonat seperti ini nih teman-teman. Tapi tenang aja, untuk lubang hawanya tetap dikasih ya. Jadi di bagian atas itu ada yang sebagian memakai kasa nyamuk nih teman-teman. Jadi sirkulasi udara pun masih tetap terjaga di bagian ruang jemur ini. Nah, nih gede banget kan ruang jemur ini. Kalau misalnya kalian butuh untuk menambah luas bangunan, juga di area belakang ini masih bisa banget nih dilakukan renovasi ya. Untuk kamar tidur anak yang ada di lantai 1 ini mempunyai ukuran kurang lebih 3,5 meter dikalikan dengan 3 meter ya teman-teman, dan mempunyai akses jendela juga menuju ke bagian samping sebelah rumah. Nah, ini terdapat satu ruangan kecil nih yang bisa kamu jadikan sebagai pojok kamu ngeteh sore ataupun baca buku di sini, juga asik banget ya. Dan ini juga terhubung dengan pintu akses menuju ke taman samping rumah.
Nah, asik banget nih serambi samping daripada rumah ini tuh. Bisa dijadikan tempat duduk-duduk sore sambil menikmati kerimbunan taman rumah kita seperti ini nih. Nah, untuk di bagian pintunya ini juga sudah dilengkapi dengan pintu kaca. Dan juga ada 2 panel jendela seperti ini untuk penerangan dan juga sirkulasi udara ke taman samping ini ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di rumah ini juga ditambahin 1 pintu kasa nyamuk, sehingga kalau misalnya kamu lagi menginginkan udara sejuk masuk ke rumah kamu ini, tinggal aja buka pintunya. Enak banget nih punya rumah yang mempunyai taman samping yang luas seperti ini, karena ini tipe hook. Jadi asik banget kalau kamu pengen nampatin gazebo juga bisa banget ya di sini buat area duduk-duduk sambil bercengkrama dengan keluarga kamu. Nah, di bagian tangganya ini nggak terasa capek ya, karena jarak antar tangganya ini itu nggak terlalu tinggi nih teman-teman. Lalu di bagian kanan ini railingnya ini terbuat dari kayu yang sudah di-furnish seperti ini. Nah, di bagian bawahnya terbuat dari besi dengan warna putih minimalis seperti ini. Di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur ya teman-teman, dan juga 2 kamar mandi. Kita lihat dulu untuk kamar pertama yang ada terletak di depan bagian tangga. Ini adalah kamar tidur anak yang pertamanya. Lihat yuk. Kamar tidur ini mempunyai dimensi sekitar 3 kali 4 meter nih teman-teman. Jadi sudah bisa dimasukin lemari baju dan juga ada meja untuk belajar, serta terdapat kasur nih teman-teman di bagian sebelah kiri saya ini. Nah, untuk kamar tidur ini terdapat akses menuju balkon samping rumah. Kita lihat yuk. Kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan 1 panel jendela dan juga ada pintu yang bisa dibuka menuju ke balkon samping seperti ini nih teman-teman. Jadi untuk panel jendela dan juga pintunya ini kusanya terbuat dari aluminium berwarna putih seperti ini ya. Nih kita lihat yuk untuk pemandangan balkonnya. Wow, balkonnya ternyata luas nih teman-teman. Balkon samping ini mempunyai dimensi lebarnya 1 meter dan juga panjangnya itu 5 meter nih teman-teman. Jadi balkon ini cukup spesies ya. Kamu bisa tempatkan untuk kursi dan juga meja kecil nih di bagian sebelah kanan daripada balkon ini. Nah, ini buat santai-santai sore sih asik banget ya. Kalau saya sih kepingin nih kamar yang ngadep dengan view yang cakep seperti ini, balkon dan juga sirkulasi udara, angin sepoi-sepoi yang tiap hari bisa saya nikmati. Asik banget nih yang tinggal di kamar ini nih. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua yang terletak di ujung lorong. Kita lihat yuk kamar tidur anak yang kedua ini. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang kedua dengan dimensi 4 meter dikalikan 5 meter, cukup luas ya untuk kamar tidur anak kamu. Nah, kamar tidur ini sudah dilengkapi juga dengan kamar mandi dalam yang sudah dilengkapi dengan bathtub serta ada balkonnya juga. Kamar mandi di kamar tidur anak yang kedua ini cukup spesies ya teman-teman, apalagi sudah dilengkapi dengan bathtub seperti ini nih. Nah, selain bathtub juga terdapat 1 toilet duduk dan juga 1 wastafel. Nah, untuk kamar mandi ini dimensinya kurang lebih sekitar 3 meter dikalikan dengan 2,5 meter nih teman-teman. Nah, jadi asik banget ya, apalagi bagian lantai dan juga dinding kamar mandinya ini juga sudah dilapisi dengan keramik yang mempunyai motif seperti marmer nih teman-teman ya, berwarna kecoklatan seperti ini nih, dengan dimensi untuk bagian lantainya itu menggunakan keramik 30x30 dan di bagian dindingnya ini menggunakan keramik ukuran 30x60 dengan motif yang sama. Nah, di bagian lantainya ini tenang aja, ini nggak licin ya, jadi memakai keramik yang permukaannya kasar nih teman-teman. Nah, sekarang kita lihat yuk untuk balkonnya. Jadi untuk kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan 3 panel jendela seperti ini ya teman-teman, yang bisa dibuka tutup. Juga terdapat 1 pintu yang terbuat dari kaca yang pinggirannya juga terbuat dari aluminium berwarna putih seperti ini, sehingga ini bisa dibuka tutup ditambah dengan 1 pintu dari kasa nyamuk seperti ini. Jadi kalau misalnya kepengen siang-siang ini dibuka aja, nggak kepengen pakai AC, bisa banget, tetap terhindar daripada nyamuk. Nah, untuk balkon daripada kamar tidur anak yang kedua ini tuh juga nggak kalah luas nih teman-teman. Jadi kurang lebih dimensinya sekitar 6 meter dikalikan dengan 1 meter. Jadi bisa banget nih ditempatkan 1 kursi untuk kamu bisa menikmati sepoi-sepoinya angin seperti ini, juga enak banget ya. Apalagi untuk balkon ini menghadap ke bagian depan rumah. Untuk tipe yang seperti ini, bagian depannya itu nggak langsung ketemu dengan rumah yang lainnya. Jadi ketemunya itu dengan bagian taman nih teman-teman. Enak banget kan kalau kamu beli rumah yang seperti ini. Sekarang kita lihat yuk untuk kamar tidur utama daripada rumah ini. Yuk.
Kamar tidur utamanya luas banget ya teman-teman, karena bisa dilihat nih, di sini sudah masuk untuk sofa 2 seater, lalu juga ada king size bed, sebelah kanan kirinya masih terdapat nakas seperti ini nih, masih muat banget ya teman-teman. Dimensinya nih kurang lebih nih sekitar 7 meter dikalikan dengan 6 meter nih teman-teman, tapi sedikit modelnya itu nggak kotak ataupun persegi ya teman-teman, tapi ada seperti huruf L seperti itu. Nah, di sebelah kanan saya ini terdapat satu panel jendela seperti ini yang mempunyai aksen kotak-kotak ya teman-teman, yang terbuat dari bahan aluminium, dan juga tengahnya ini adalah kaca yang sudah dilapisi dengan sunblock seperti ini nih. Dan terdapat area walk-in closet yang cukup luas yang sudah dilengkapi juga dengan 2 panel jendela menghadap ke area jemur yang ada di bagian belakang tadi. Kamar tidur utama ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam yang cukup luas seperti ini teman-teman. Sudah terdapat area untuk wastafelnya, toilet duduk, dan juga area untuk showernya yang sudah dibatasi dengan divider dari kaca seperti ini. Nah, untuk luasan daripada kamar mandi ini adalah sekitar 3,5 meter dikalikan 3,5 meter, yang di bagian lantainya ini sudah dilapisi dengan keramik 60x60 yang mempunyai warna sedikit keabu-abuan, dengan di bagian dindingnya ini juga dilapisi dengan keramik berukuran 30x60 dengan warna yang senada. Rumah ini literally hanya beberapa langkah aja loh ke private clubhouse yang dimiliki klaster Blueberry Residence ini. Di dalam clubhouse ini terdapat multifunction room seperti ini nih teman-teman. Biasanya tempat ini dijadikan tempat untuk arisan, ataupun kalau kamu sudah jadi member daripada Blueberry Residence, punya rumah di sini, kamu bisa pakai tempat ini untuk mengadakan acara ulang tahun anak, ataupun mungkin kitanan anak kamu juga bisa banget ya. Nah, di ruangan ini juga biasanya suka ada olahraga pagi loh. Bisa panggil instruktur kesayangan kamu, mau yoga, pilates, senam, zumba, bisa banget. Lalu di bagian belakang saya ini terdapat tangga yang bisa diakses menuju ke multifunction court-nya atau lapangan serbaguna. Di bagian lapangan itu bisa dijadikan untuk lapangan basket, lapangan badminton ataupun tenis, serta bisa juga sebagai lapangan sepak bola. Clubhouse ini juga sudah dilengkapi dengan swimming pool untuk anak-anak dan dewasa. Lihat nih di belakang saya ini, swimming poolnya gede banget kan ya. Di pinggirannya pun ada tempat duduk-duduknya juga, sudah ada showernya juga, dan di sini sudah disediakan juga tempat untuk berganti pakaian dan juga toiletnya. Lalu di pinggir daripada swimming pool juga sudah ada children playground nih teman-teman. Jadi ada ayunan, ada perosotan, dan juga area bermain anak lainnya. Rumah ini terletak di dalam klaster yang sudah diawasi oleh security 24 jam. Rumah ini terletak di dalam kawasan Kota Mandiri Sumarekon Bekasi seluas ratusan hektar. Sehingga di dalamnya ini pastinya sudah terdapat aneka macam fasilitas untuk menunjang segala macam kebutuhan kamu. Mulai dari sarana kesehatan, sarana pendidikan, ada mall dan juga pertokoan, pusat bisnis, aneka kuliner, aneka perbankan, dan juga kebutuhan-kebutuhan kamu yang lainnya. Buat kamu yang tertarik untuk rumah ini bisa diperoleh dengan cara cash ataupun KPR nih. KPR-nya juga pasti aku akan bantu sampai dengan selesai ya. Jadi expertise tunggu apa lagi? Silakan langsung kontak nomor yang ada di layar dan properti expert kami akan siap membantu kamu untuk mensurvei langsung rumah ini, atau sekedar kamu tanya-tanya dulu. Dan jangan lupa ya, klik subscribe untuk channel YouTube Expert Project, dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kamu mendapatkan info terbaru tentang rumah yang ada di Jabodetabek serta review rumah terbaru yang sedang di launching. By Expertizen!